Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMPN 1 Cabang Umin yang berbahagia, walaupun saat ini kalian sebetulnya belum 100% diterima sebagai siswa-siswi SMPN karena harus melalui beberapa tahap lagi ke depan. Salah satunya adalah kalian harus mengikuti kegiatan MPLS. Mudah-mudahan kegiatan MPLS kali ini bisa memberikan bekal buat kalian semua untuk lebih mengenal tentang SMP kita tercinta ini. Anak-anak sekalian, hari ini kalian akan disuguhkan sebuah materi yang berjudul etika dalam belajar. Mungkin selama ini kalian sudah sering mendengar etika atau tata krama. Nah, tata krama itu terdiri dari dua kata, tata dan krama. Tata itu adalah aturan, krama itu adalah sopan santun atau juga tindakan. Oleh karena itu, tata krama ini adalah bagaimana caranya kita bisa bertindak berakhlak baik, khususnya di lingkungan sekolah. Sini Bapak akan mengambil beberapa langkah etika belajar. Yang pertama tentunya harus ada niat, ya. Tentunya harus ada niat, karena segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Oleh karena itu, niatnya karuan. Ketika kalian melangkahkan kaki dari rumah menuju ke sekolah, ya, kalian harus sudah punya niat untuk menimba ilmu pengetahuan. Ini yang pertama, yang paling pokok. Khawatir kalau kalian tidak mempunyai nilai mempunyai niat untuk menimba ilmu, khawatir nanti ketika kalian pulang dari sekolah kalian tidak memperoleh ilmu apa-apa karena tidak diiringi dengan niat. Yang pertama, ya, berangkat dari rumah ucapkan Robbi zidni ilman warzuqni fahman atau Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian izin kepada orang tua, cium tangan orang tua, minta doa restu orang tua, katakan kepada orang tua, Pak, Bu, mohon ridhonya Anda mau mengikuti SMPN 1 Cabang Umin. Doakan mudah-mudahan Ananda memperoleh ilmu di sekolah. Cium tangan orang tua, ya. Jangan sonong boy, nggak boleh, ya. Jangan sonong boy. Orang tua kalian itu adalah orang yang selama ini mengurus kalian, memberikan kasih sayang sehingga kalian bisa lulus SD. Hormati orang tua, itu salah satu etika dalam belajar, ya. Kemudian yang kedua, setelah niat harus mempunyai hati yang tulus dan bersih untuk menuntut ilmu. Artinya apa? Tidak ada paksaan dari orang tua, tidak ada paksaan dari pihak lain. Kalian menuntut ilmu, kalian ingin pintar, kalian ingin sukses, harus berangkat dari hati kalian, harus tulus, tidak boleh ada paksaan, ya. Karena tuntutan masa depan kalian sendiri, ya. Jadi harus ikhlas dalam belajar, harus mempunyai hati yang bersih, jangan karena dipaksa oleh keadaan, terpaksa oleh orang-orang di sekeliling kalian. Kemudian rendah hati, ya. Rendah hati ini pun termasuk kepada etika dalam belajar, ya. Arti rendah, ada rendah hati, ada rendah diri. Rendah diri nggak boleh, ya. Yang boleh itu adalah rendah hati. Rendah hati itu tidak sombong, ya. Gampang memaafkan kesalahan orang lain. Itu rendah hati. Insya Allah kalau rendah hati, nanti pribadi kita, karakter kita akan dibimbing menjadi manusia yang dewasa, ya. Kemudian juga mentaati aturan yang diberlakukan di sekolah, ya. Ini termasuk etika, ya.
termasuk etika. Ya, kalau sepintar apapun kamu, sebagus apapun akhlak kamu di luar, tapi kalau kamu selalu melanggar aturan-aturan yang ada di sekolah, berarti etikamu kurang bagus. Makanya peraturan setiap sekolah itu punya peraturan. Masuk jam sekian, pulang jam sekian, dan lain sebagainya. Di kelas itu harus bagaimana. Kemudian harus sopan santun kepada sesama, kepada warga sekolah, kepada guru terutama. Ya. Nah, itu berusaha untuk, bukan berusaha, bahkan wajib mengikuti aturan tata tertib yang diberlakukan di sekolah. Kemudian etika belajar selanjutnya mengulang pelajaran. Ya, mengulang pelajaran. Ini kebiasaan anak-anak sekarang ini belajar hanya di sekolah. Setelah pulang buku dilemparkan, malamnya begadang. Itu nggak akan tercapai cita-cita kalian. Mereka sering mengulang kontinu. Kalau dalam bahasa orang Blasonoan itu kontinu. Ya. Di sekolah kita belajar dari guru, di rumah kita mengulang pelajaran, mengulang apa yang kita dapat dari sekolah. Ya. Tuh. Nah, ada triknya. Kalau mengulang, kecuali pelajaran yang berhitung dan sebagainya. Kalau pelajaran lain cukup dibaca. Semakin sering kalian baca, semakin nempel di hati, semakin nempel di otak. Nah, sama halnya seperti ini lah. Kalian tidak pernah menghafal Al-Fatihah, tapi karena sering baca Al-Fatihah, kalian hafal sendiri. Itu contohnya. Ya. Kemudian juga yang selanjutnya, hormati guru kalian. Ini hal pokok. Ya. Menghormati setiap warga sekolah adalah keharusan, tapi menghormati guru lebih dari keharusan, bahkan wajib. Kenapa? Orang tua kalian sekarang itu punya dua. Yang pertama, orang tua yang membesarkan, melahirkan kalian, yaitu orang tua kandung. Kemudian orang tua yang kedua adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kalian. Ya, sekali lagi, itu masih banyak sih hal-hal yang harus Bapak sampaikan, karena keterbatasan waktu. Mungkin lain kali ketika nanti kegiatan belajar mengajar sudah tatap muka, insya Allah nanti akan Bapak sambung lagi per kelas. Ya. Tetap semangat, tetap belajar walaupun di masa COVID-19. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita bisa belajar dengan tenang. Satu lagi terakhir dari Bapak, kalau kalian ingin sukses, buat jadwal pribadi di rumah, kalian tempel di kamar masing-masing. Artinya jadwal pribadi itu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jam 4 bangun subuh, jam 4 sampai jam 5 belajar, ngaji, olahraga dan lain sebagainya, seperti itu. Ya. Kalian tempel, kemudian kamu taati apa yang telah kamu buat, insya Allah kamu akan jadi orang sukses. Ya, tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk ketika di SD. Bapak kalian sekarang sudah tingkat SMP dan sudah semakin dewasa. Bapak bisa berdoa, mudah-mudahan kalian nanti menjadi orang sukses semua. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih nak. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di kegiatan belajar mengajar selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.